Tren positif Mario Aci masih cukup terjaga dalam menjalani sesi kualifikasi Moto2 Argentina 2025 di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Mario langsung bersaing di Q2 dan menunjukkan kecepatan yang bersaing dengan Jack Dixon hingga murid Valentino Rossi Celestino Vietti. Dia sempat kesulitan dari sesi latihan bebas kedua sebelum kualifikasi ini, tapi kemudian mampu konsisten menjaga kecepatan. Hanya sedikit disayangkan di akhir sesi, kecepatannya terdesak. Sempat mengamankan third row di P7, pada akhirnya Mario berakhir di posisi baris kelima. Dibuka sesi Q1, Celestino Vietti dan David Alonso menjadi yang pertama bersaing sengit. Insiden sempat dialami Diogo Moreira ketika motornya berguncang saat melintasi tikungan terakhir. Hampir saja terjadi crash. High set dialami Jorge Navarro, dia terjatuh saat melintasi tikungan 7 dan membuat yellow flag dikibarkan. Lap Moreira dibatalkan seketika. 4 rider yang akhirnya tembus Q2 adalah Vietti, Alex Eskrich, Philip Salak, dan Diogo Moreira. Memasuki Q2, Mario Aci mulai unjuk gigi. Dia sempat melaju kencang di sektor pertama dan kedua hingga diperkirakan masuk posisi keempat. Namun di sektor ketiga, Mario mengendur. Dia bertahan di P7 di belakang Tony Arbolino. Posisi itu sejauh ini menjadi raihan terbaik Mario sepanjang kualifikasi di Moto2 dalam karirnya. Pemilik lap tercepat jatuh pada Manuel Gonzalez. Rider di Navel Intech itu mencatatkan 1 menit 41,071 detik. Vietti juga meramaikan persaingan perebutan pole position. Persaingan memanas saat memasuki menit-menit akhir. Mario yang tadinya ada di P7 perlahan terdesak. Saat posisinya masih aman di 10 besar, dia kembali harus rela turun posisi setelah Gonzalez, Alex Eskrich, hingga Aaron Canet tampil tajam di akhir sesi. Mario pada akhirnya meraih hasil di posisi ke-13 yang berada di baris kelima dan akan menjadi posisi startnya dalam balapan nanti. Ducati menolak permintaan Aprilia untuk memberikan kesempatan kepada Jorge Martin melakukan uji coba MotoGP sebelum kembali dari cedera. Manajer tim Ducati David Ardosi menyatakan bahwa meskipun ide tersebut bisa dipertimbangkan untuk masa depan, saat ini tidak ada alasan untuk mendukung permintaan yang menguntungkan pesaing tertentu musim ini. Martin yang memenangkan kejuaraan dunia MotoGP 2024 bersama Pramac Ducati mengalami awal yang sulit dalam karirnya di Aprilia. Ia terjatuh pada awal tes di Sepang pada Februari, melewatkan sisa persiapan pramusim untuk memulihkan cedera yang dialaminya. Setelah pulih tepat waktu untuk memulai musim, Martin kembali mengalami cedera dengan patah tangan kiri dalam kecelakaan latihan sebelum pembuka musim di Thailand, sehingga absen pada akhir pekan pembukaan dan putaran di Argentina. Pada hari Kamis, Martin juga menepis kemungkinan kembali pada putaran ketiga musim ini di Austin pada 29 hingga 30 Maret. Dengan demikian, Grand Prix Qatar pada 11 hingga 13 April menjadi kesempatan pertama untuk comeback. Namun sikap Ducati berarti ia kemungkinan tidak akan mendapatkan manfaat dari tes MotoGP sebelumnya. Tardosi menambahkan bahwa Ducati menghadapi masalah serupa dengan Enea Bastianini sebelumnya, namun tidak ada yang memberikan kesempatan tes. Ia mendukung ide perubahan aturan untuk masa depan, namun tidak untuk musim ini. Ducati sendiri menyatakan bahwa mereka menunggu berita resmi dari Asosiasi Produsen Olahraga Motor sebelum mengevaluasi permintaan tersebut. Marc Marquez mengakui bahwa akan sulit mengalahkan Alex Marquez dalam Grand Prix Argentina MotoGP hari Minggu. Meskipun ia memenangkan sprint dari posisi pole, Marc memimpin setiap putaran dari 12 lap sprint. Tetapi didorong keras oleh saudaranya Alex Marquez yang akhirnya kalah hanya 0,9 detik di garis finish. Marc memperkirakan saudaranya mengendur di lap-lap terakhir untuk melindungi posisi kedua yang nyaman dan mengharapkan mengalahkannya dalam Grand Prix pada hari Minggu akan sulit. Marc Marquez mencatat bahwa Alex Marquez memiliki keunggulan khusus di tikungan 3 dan tikungan 6 di Termas de Rio Hondo, di mana ia menganggap saudaranya sebagai yang terbaik di grid saat ini dalam jenis tikungan tersebut. Marc menambahkan bahwa meskipun trek berubah dari sesi ke sesi, timnya akan terus bekerja untuk meningkatkan pengaturan motor menjelang balapan utama. Marc Marquez memulai balapan sprint dari pole position dan berhasil memenangkan balapan tersebut. Ia mencatat bahwa saudaranya Alex Marquez memberikan tekanan yang signifikan sepanjang balapan, dengan keduanya mempertahankan waktu lap di kisaran 1 menit 37 detik.
Mark mengakui bahwa jika Alex mencoba menyalipnya, itu berarti Alex memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Namun dengan 4 lap tersisa, Mark meningkatkan kecepatannya dengan ban yang sudah aus dan berhasil mempertahankan posisi terdepan hingga finish. Dengan hasil ini, Marc Marquez memperkuat posisinya sebagai pemimpin klasemen sementara MotoGP musim ini. Sementara Alex Marquez menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dan menjadi pesaing yang kuat di grid. Alex Marquez mengungkapkan bahwa dirinya mampu memberikan tekanan kepada Marc Marquez selama sprint MotoGP Argentina, tetapi tidak memiliki peluang yang jelas untuk melakukan manuver menyalip. Dalam balapan yang berlangsung ketat tersebut, Alex memulai dengan kendala akibat perangkat holeshot depan yang macet. Masalah ini terjadi karena ia tidak melakukan pengereman cukup keras di tikungan 1, yang membuatnya kehilangan waktu sekitar 0,582 detik dibandingkan dengan Marc di awal balapan. Meskipun kehilangan waktu di awal, Alex dengan cepat berusaha menutup celah dan mempertahankan kecepatan yang cukup kompetitif untuk tetap berada dalam jarak serangan. Namun ia menyadari bahwa Marc memiliki keunggulan di beberapa bagian trek, khususnya di tikungan 1, 2, dan 3, yang membuatnya sulit untuk mencari celah untuk menyalip. Sebaliknya, Alex merasa lebih kuat di 2 tikungan lainnya yang menunjukkan bahwa masih ada aspek yang perlu ia tingkatkan agar bisa lebih kompetitif dalam pertarungan langsung melawan kakaknya. Secara keseluruhan, Alex cukup puas dengan performanya dalam sprint race tersebut. Ia merasa bahwa kecepatannya sudah cukup baik untuk bersaing di posisi depan, meskipun masih perlu meningkatkan beberapa aspek dalam strategi balapan. Dengan kepercayaan diri yang semakin meningkat, ia berharap dapat tampil lebih baik di balapan utama pada hari Minggu dan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dengan Marc serta pembalap lainnya di barisan depan. Francesco Bagnaia merasa optimis dengan perkembangannya sepanjang akhir pekan MotoGP Argentina, meskipun masih belum mampu menandingi kecepatan Marc Marquez sepenuhnya. Pembalap Ducati itu menyatakan bahwa dirinya tidak merasa gugup atau khawatir. Justru semakin percaya diri karena jaraknya dengan Marquez semakin mengecil dibandingkan dengan balapan sebelumnya. Dalam sesi kualifikasi, Bagnaia menunjukkan peningkatan signifikan, meskipun belum cukup untuk mengamankan posisi terdepan. Ia mengaku bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal konsistensi dan kecepatan dalam beberapa sektor lintasan. Namun, dibandingkan dengan performanya di balapan sebelumnya, kali ini ia merasa lebih siap untuk bertarung di barisan depan. Saat sprint race, Bagnaia mencoba mempertahankan ritme terbaiknya dan menekan Marquez sebisa mungkin. Namun, perbedaan kecil dalam beberapa tikungan membuatnya kesulitan untuk benar-benar mendekat dan mencari celah untuk menyalip. Ia mencatat bahwa peningkatan dari sesi ke sesi menjadi sinyal positif. Dan dengan sedikit penyesuaian lebih lanjut, ia yakin bisa semakin kompetitif di balapan utama. Bagnaia juga menyoroti pentingnya menjaga ketenangan dan tetap fokus dalam menghadapi persaingan ketat di musim ini. Menurutnya, kunci utama untuk bisa mengalahkan Marquez dan para rival lainnya adalah dengan terus berkembang setiap pekan dan mengoptimalkan setiap kesempatan yang ada di lintasan. Johann Zarco merasa bahwa podium bisa diraihnya dalam balapan MotoGP Argentina setelah menunjukkan performa yang kuat sepanjang akhir pekan. Pembalap LCR Honda itu mengungkapkan bahwa ia memiliki peluang untuk mengalahkan Pedro Acosta dan Fabio Quartararo. Namun beberapa faktor membuatnya gagal memanfaatkan kesempatan tersebut secara maksimal. Zarco tampil kompetitif sejak sesi latihan dan merasa nyaman dengan motornya. Ia mampu menjaga ritme yang stabil sepanjang balapan dan bahkan sempat berada dalam posisi strategis untuk bertarung di barisan depan. Namun, meskipun memiliki kecepatan yang cukup untuk mengejar podium, beberapa kesalahan kecil serta kondisi lintasan membuatnya kehilangan momentum pada momen-momen krusial. Salah satu tantangan yang dihadapi Zarco adalah menjaga keseimbangan antara agresivitas dan strategi dalam menghadapi lawan-lawannya. Ia merasa bahwa Acosta dan Quartararo berada dalam jangkauannya, tetapi sulit untuk mengeksekusi manuver dengan sempurna.
Meskipun gagal naik podium, hasil yang diraih di Argentina memberikan optimisme bagi Zarco untuk balapan-balapan selanjutnya. Ia yakin bahwa dengan sedikit peningkatan dalam pengaturan motor dan strategi balapan, peluangnya untuk bersaing di barisan depan akan semakin besar di seri-seri berikutnya.